Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Munandar Imam dengan NIM 220404501017 dan saya berasal dari kelas 3C. Nah, di sini saya akan membawakan tentang dua materi, yang dimana untuk materi pertama saya memilih Ludwig Klages dan untuk materi yang kedua saya memilih Carl Jung Gustav. Nah, kita mulai dulu dari biografi Ludwig Klages. Nah, Ludwig Klages atau yang bernama lengkap Friedrich Konrad Edward Wilhelm Ludwig Klages, yang lahir pada 10 Desember tahun 1872, kemudian meninggal pada 29 Juli 1956, adalah seorang filsuf, psikolog, ahli grafologi, penyair, penulis, dan dosen Jerman yang 2 kali menjadi nominasi hadiah Nobel Sastra. Nah, di lingkungan Germanosfer, ia dianggap sebagai salah satu pemikir terpenting pada abad yang ke-20. Ia memulai karirnya sebagai ahli kimia penelitian sesuai dengan keinginan keluarganya. Meskipun segera kembali ke minatnya pada puisi, filsafat, dan studi klasik, dia memegang jabatan di Universitas Munich, di mana pada tahun 1905 dia mendirikan seminar psikodiyagnotis yang terakhir terpaksa ditutup pada tahun 1914. Dengan pecahnya Perang Dunia yang Pertama pada tahun 1915, Klages pindah ke Swiss yang netral, di mana selama beberapa dekade berikutnya banyak karya filosofisnya yang matang dan ditulis, dan kemudian Klages meninggal pada tahun 1956. Nah, selanjutnya kita beralih pada konsep dasar kepribadian menurut Ludwig Klages. Nah, Ludwig Klages adalah seorang filsuf dan psikolog Jerman yang mengembangkan konsep dasar kepribadian yang dikenal sebagai teori karakterologi. Nah, menurut Klages, kepribadian seseorang dapat dipahami melalui 3 elemen utama. Yang pertama, watak atau karakter. Ia mencakup nilai-nilai yang bersifat bawaan dan stabil dalam diri seseorang. Dan watak adalah aspek kepribadian yang relatif konstan sepanjang hidup. Yang kedua adalah nafsu atau trait. Nafsu mengacu pada dorongan-dorongan atau hasrat-hasrat individu yang bersifat emosional dan dinamis. Klages menganggap nafsu sebagai elemen yang cenderung berfluktuasi dan dapat mempengaruhi watak. Yang ketiga, semangat atau Geist. Semangat adalah elemen kepribadian yang lebih abstrak dan intelektual. Ini mencakup aspek pikiran, nilai, dan kesadaran individu. Nah, semangat memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan mengarahkan nafsu. Baik, kita berlanjut kepada struktur kepribadian menurut Ludwig Klages. Nah, tidak jauh beda seperti konsep dasar tadi. Di sini sama juga, terdiri atas 3 komponen. Nah, Ludwig Klages memahami struktur kepribadian manusia dalam 3 lapisan atau komponen utama. Yang pertama ada watak atau karakter. Ini adalah lapisan terdalam dari kepribadian. Watak mencakup sifat-sifat yang bersifat bawaan, tetap, dan stabil dalam diri individu. Ini adalah aspek yang lebih tetap dan konstan dari kepribadian seseorang. Watak dapat digambarkan sebagai fondasi atau dasar yang membentuk karakter individu. Yang kedua, nafsu atau trait. Nafsu adalah lapisan tengah dalam struktur kepribadian. Ini mencakup dorongan-dorongan dan hasrat-hasrat individu yang bersifat emosional dan dinamis. Nafsu cenderung lebih berfluktuasi dan dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam kondisi fisik dan psikologis individu. Yang ketiga yaitu semangat atau Geist. Semangat adalah lapisan paling luar dari kepribadian. Ini mencakup aspek-aspek intelektual,
kesadaran dan nilai-nilai individu. Semangat berkontribusi pada pemikiran, sikap, dan pandangan hidup seseorang. Ini adalah elemen yang lebih abstrak dan reflektif dalam kepribadian. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kepribadian yang sehat dan tidak sehat menurut Ludwig Klages. Nah, menurut Ludwig Klages, kepribadian yang sehat adalah hasil dari keseimbangan yang baik antara tiga komponen utama dalam struktur kepribadian yang ia sebutkan, yaitu seperti watak atau karakter, nafsu atau trait, dan semangat atau geist. Nah, keseimbangan ini menciptakan kepribadian yang stabil, harmonis, dan mampu berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kepribadian yang sehat, yang pertama ada watak. Nah, berfungsi sebagai dasar yang kuat dan stabil, menunjukkan sifat-sifat positif yang memadai dalam individu dan tidak terlalu dipengaruhi oleh konflik internal. Yang kedua, nafsu atau trait diintegrasikan dengan baik dan dikendalikan dengan sehat. Individu dapat mengelola dorongan-dorongan emosionalnya dengan cara yang produktif dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Yang ketiga, semangat atau geist memiliki peran yang positif dalam membentuk pandangan hidup, nilai-nilai, dan sikap individu, serta mendorong pertumbuhan intelektual dan spiritual. Nah, kesimpulan dari teori kepribadian Ludwig Klages adalah bahwa kepribadian individu dapat dipahami melalui tiga komponen yang tadi yang saya sebutkan, yaitu yang pertama ada watak, nafsu, dan juga semangat. Keseimbangan dan harmoni antara ketiga elemen ini diperlukan untuk mencapai kepribadian yang sehat. Pemahaman elemen-elemen ini dapat membantu individu dalam mengelola konflik internal, mewujudkan sifat-sifat positif, dan mengembangkan nilai-nilai serta pandangan hidup yang kuat. Namun, ketidakseimbangan antara konflik di antara elemen-elemen ini dapat menghasilkan kepribadian yang tidak sehat dan masalah psikologis. Meskipun pandangan-pandangan Klages tentang kepribadian telah memberikan kontribusi dalam perkembangan psikologi, perlu dicatat bahwa pemikirannya juga telah kontroversial karena pandangannya tentang ras dan etnisitas. Seiring berjalannya waktu, banyak teori kepribadian lainnya telah muncul dan penelitian psikologis telah berkembang lebih lanjut. Nah, untuk berikutnya kita akan masuk kepada tokoh kita yang kedua. Nah, di sini saya memilih Carl Jung Gustav. Saya akan menyebutkan dulu terkait dengan biografi dan latar belakang dari Carl Jung Gustav ini. Nah, Carl Jung Gustav adalah seorang psikolog yang berasal dari Swiss. Ia merintis dan mengembangkan konsep psikologi analitik dan psikoanalisis. Carl Jung Gustav ini lahir di kota Kitzbühel, Swiss pada tanggal 26 Juli 1875 dan meninggal pada tanggal 6 Juni 1961 di kota Kuznach, Swiss juga. Dia terpengaruh oleh Sigmund Freud, Immanuel Kant, William James, Arthur Schopenhauer, dan lainnya. Dia memiliki anak dan anaknya sebagai berikut: Grit Bauman, Franz Jung Merker, Marianne Niehaus, Helen Horney, dan lainnya. Dan istrinya yaitu bernama Emma Jung. Orang tua Paul Eccles Jung dan Emilia Pressworth. Lanjutlah kita pada konsep dasar kepribadian menurut Carl Jung. Nah, yang pertama, kesadaran pribadi atau conscious ego. Ini adalah bagian dari diri yang kita kenal dan kita identifikasi sebagai saya. Ini adalah pusat kesadaran individu. Yang kedua, kesadaran tersembunyi atau personal unconsciousness.
Ini berisi pengalaman-pengalaman pribadi yang tidak lagi dalam kesadaran tetapi dapat diakses. Jung mengatakan bahwa ini mencakup hal-hal seperti kenangan, impian, dan perasaan yang mungkin telah dilupa. Yang ketiga, archetype atau archetype. Nah, Jung memperkenalkan konsep arketipe, yaitu pola-pola umum yang ada dalam pikiran manusia seperti arketipe ibu, ayah, bayi, pahlawan, dan sebagainya. Ini adalah dasar bagi mitos, simbol, dan budaya. Yang keempat, kesadaran kolektif atau kolektif unconscious. Jung berpendapat bahwa ada lapisan bawah sadar yang bersifat kolektif yang berisi arketip ini. Ini adalah tempat di mana pengalaman manusia bersamaan yang telah berlangsung selama berabad-abad disimpan. Yang kelima, proses individuasi. Jung mengusulkan bahwa perkembangan individu melibatkan integrasi kesadaran pribadi dan aspek-aspek tak sadarnya. Nah, proses ini disebut dengan individuasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur kepribadian dari teori Carl Jung. Nah, tidak jauh beda dari yang saya sebutkan tadi tentang konsep dasar tersebut. Di sini juga masih mencakup dari tiga itu. Nah, menurut Carl Jung, yang pertama yaitu komponen kita di sini ada ego atau sadar. Nah, ego adalah pusat kesadaran individu. Ini mencakup pemikiran, perasaan, dan persepsi yang individu identifikasi sebagai saya. Ego berfungsi sebagai mediasi antara dunia luar dan aspek-aspek internal yang lebih dalam dari kepribadian. Yang kedua, kesadaran tersembunyi atau personal unconscious. Ini adalah lapisan bawah sadar yang berisi pengalaman-pengalaman pribadi yang tidak lagi dalam kesadaran tetapi dapat diakses. Isi dari kesadaran tersembunyi ini bisa termasuk kenangan lupa, impian, atau perasaan yang tidak lagi diingat secara sadar. Yang ketiga, kesadaran kolektif atau kolektif unconscious. Ini adalah konsep yang sangat penting dalam teori Carl Jung. Nah, kesadaran kolektif adalah lapisan bawah sadar yang bersifat kolektif dan mengandung arketipe yaitu pola-pola umum dan simbol-simbol yang ada dalam semua budaya dan masa. Arketipe ini mencakup figur-figur seperti ibu, ayah, bayi, pahlawan, dan sebagainya. Untuk selanjutnya kita juga akan membahas tentang kepribadian yang sehat dan tidak sehat menurut Carl Jung. Nah, berikut adalah beberapa poin kunci terkait kepribadian yang sehat dan tidak sehat menurut teori Carl Jung. Nah, kepribadian sehat untuk poin yang pertamanya yaitu integrasi. Nah, individu yang sehat mampu mengintegrasikan dengan baik aspek-aspek yang sadar maupun tak sadar dari diri mereka. Mereka memiliki kesadaran yang seimbang tentang aspek-aspek tersebut. Yang kedua, kesadaran diri. Nah, orang yang memiliki kepribadian sehat memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Mereka memahami motivasi dan keinginan mereka serta dapat mengelola emosi dan konflik internal. Yang ketiga, fleksibilitas. Kepribadian sehat mencirikan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. Mereka mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan konflik tanpa mengalami gangguan psikologis yang serius. Yang keempat, hubungan yang sehat. Individu dengan kepribadian yang sehat memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan yang bermakna dan seimbang dengan orang lain. Mereka mampu memberikan dukungan emosional dan berinteraksi dengan positif dengan orang lain. Nah, selanjutnya kepribadian yang tidak sehat menurut Carl Jung. Nah, kepribadian yang tak sehat yang pertama itu adalah disosiasi. Nah, disosiasi adalah kepribadian yang tidak sehat, seringkali mengalami disosiasi atau pemisahan antara aspek-aspek diri yang berbeda.
Ini bisa mengakibatkan konflik internal yang intens. Yang kedua, ketergantungan pada eksternal. Orang dengan kepribadian yang tidak sehat mungkin sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti pengakuan dari orang lain atau materi. Mereka mungkin merasa kehilangan identitas tanpa dukungan eksternal. Yang ketiga, konflik internal yang mendalam. Nah, kepribadian yang tidak sehat seringkali memiliki konflik internal yang kuat yang dapat mengarah pada masalah psikologi seperti gangguan kepribadian atau gangguan mental lainnya. Yang keempat, gangguan dalam hubungan. Individu dengan kepribadian yang tidak sehat mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung dengan orang lain. Kesimpulan teori menurut Carl Jung Gustav. Nah, kesimpulan dari teori ini, Carl Jung mengatakan bahwa individu memiliki dua sisi kepribadian utama. Nah, yang pertama sisi sadar atau ego, dan sisi tidak sadar anima atau animus, bayangan dan self. Jung juga memperkenalkan konsep archetype yang merupakan pola dasar yang ada dalam pikiran kolektif manusia. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman diri, integritas sisi-sisi kepribadian, dan pengembangan individu menuju proses yang disebut individuasi. Nah, Jung juga membedakan antara tipe kepribadian introvert dan ekstrovert, serta mengidentifikasi fungsi-fungsi kognitif seperti pemikiran, perasaan, intuisi, dan persepsi sebagai komponen utama dalam kepribadian individu. Nah, saya jelaskan dulu tentang biografi dan latar belakang dari Aristoteles. Nah, Aristoteles adalah seorang filsuf dari Yunani dan juga menjadi guru dari Alexander Agung. Nah, ia menjadi murid dari Plato ketika berada di Athena, dan Aristoteles belajar kurang lebih 20 tahun dengan Plato, dan dia mulai belajar dengan Plato pada saat ia masih berumur 17 tahun. Aristoteles lahir di kota Stagira, Yunani pada tahun 384 sebelum Masehi, kemudian meninggal di kota Chalkis, Yunani pada tahun 322 setelah Masehi. Terpengaruh oleh Plato, Socrates, Demokritos, Pythagoras, Herakleitos, Epikures, Hippokrates, dan lainnya. Pendidikan akademi Platonik. Yang terpengaruh Immanuel Kant, René Descartes, Claudius Ptolemaeus, Isaac Newton, dan lainnya. Kemudian Aristoteles sendiri memiliki dua anak. Yang pertama namanya Nicomachus dan yang kedua Critias. Nah, untuk topik selanjutnya yaitu konsep dasar kepribadian menurut Aristoteles. Nah, pemikiran dasar tentang kepribadian menurut Aristoteles mencakup yang pertama ada virtu atau kebajikan. Aristoteles percaya bahwa kepribadian yang baik terbentuk melalui pengembangan kebajikan atau virtus. Apa itu virtus? Nah, virtus adalah kebiasaan baik yang terbentuk melalui tindakan yang baik pula. Dia mengidentifikasi beberapa kebajikan inti seperti kebijaksanaan, keberanian, kesopanan, dan keadilan. Itu semua akan membentuk karakter yang baik. Yang kedua, golden mean atau tengah emas. Apa itu? Aristoteles mempromosikan konsep tengah emas yang mengatakan bahwa karakter yang baik terletak di antara dua ekstrem. Nah, misalnya, keberanian adalah tengah emas antara keberanian yang berlebihan, dalam kurung, berani hingga membahayakan diri sendiri, dan kurangnya keberanian, dalam kurung, ketakutan yang berlebihan. Yang ketiga, habis atau disposition. Aristoteles mengatakan bahwa kepribadian seseorang juga dipengaruhi oleh habis atau disposisi. Ini mencirikan kecenderungan alami seseorang dalam merespons situasi dan pengalaman. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang struktur kepribadian menurut Aristoteles. Nah, di sini Aristoteles mencakup 3 hal tentang struktur kepribadian tersebut. Nah, yang pertama ada eton dalam kurung etika, bagian moral kepribadian yang mengacu pada karakter, moralitas, dan perilaku etis seseorang. Aristoteles percaya bahwa etika merupakan bagian penting dari kepribadian yang melibatkan kebaikan, keadilan, dan kebijakan. Yang kedua,
tumos atau keberanian. Tumos adalah unsur emosional dalam kepribadian yang terkait dengan perasaan, keberanian, kebanggaan, dan semangat. Ini mencerminkan bagaimana seseorang merespons tantangan dan konflik. Untuk yang ketiga, yaitu logos atau rasionalitas. Logos merupakan elemen rasional dalam kepribadian yang terkait dengan kemampuan berpikir, pengetahuan, dan pengambilan keputusan. Aristoteles menekankan pentingnya rasionalitas dalam mengembangkan karakter dan perilaku yang baik. Dalam pandangan Aristoteles, kepribadian yang baik dan seimbang akan tercapai ketika ketiga unsur ini berada dalam harmoni dan keseimbangan yang tepat. Nah, sekarang kita melangkah ke bagian kepribadian sehat dan tidak sehat menurut Aristoteles. Nah, menurut Aristoteles, kepribadian yang sehat adalah hasil dari keseimbangan antara tiga unsur utama dalam kepribadian. Seperti yang saya telah sebutkan tadi dalam struktur kepribadian, yang pertama ada ethos, yang kedua ada tumos, yang ketiga ada logos. Nah, kepribadian yang sehat memiliki ciri-ciri seperti berikut ini. Yang pertama, keseimbangan. Kepribadian yang sehat mencerminkan keseimbangan antara karakter moral yang baik, kemampuan rasional yang baik, dan kemampuan emosional yang seimbang. Yang kedua, kebijakan. Individu dengan kepribadian sehat mampu membuat keputusan yang baik dan bijak berdasarkan pertimbangan rasional. Yang ketiga, keadilan. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam tindakan dan keputusan mereka. Yang keempat, ada keberanian. Kepribadian yang sehat mencakup keberanian yang seimbang, yaitu memiliki semangat untuk menghadapi tantangan tanpa berlebihan atau kekurangan. Untuk kepribadian yang tidak sehat itu sendiri dalam pandangan Aristoteles dapat muncul ketika salah satu dari tiga unsur yang tadi itu ada yang bersifat dominan dan akan tercipta ketidakseimbangan antara ketiganya, dan itulah yang disebut dengan kepribadian yang tidak sehat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan dua materi dan juga dari dua tokoh tentunya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Arsman Andar Imam, pamit undur diri. Selamat berjumpa dan terima kasih.